Untuk soal akuisisi PT parent ya kepada PT anak S-nya di sini akuisisi tertanggal 1 Januari 2016. Ketika akuisisi, si parent mengeluarkan seharga 800 juta untuk memperoleh 80% kepemilikan atas S. Kemudian diketahui beberapa nilai wajar ya, beberapa aset ya, identifiable net asetnya. Yang pertama untuk aset building ini ternyata under value sebesar 50 juta, di mana masih memiliki masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Kemudian untuk akun equipment ini over value ya sebesar 25 juta dengan masa manfaat sisanya adalah 5 tahun. Kemudian kalau masih ada sisaan eksesnya ya, itu akan dialokasikan ke goodwill. Kemudian untuk transaksi resiprokalnya di sini diketahui di awal 2016 si parent induk memberikan pinjaman ke S ya, ke anak sebesar 100 juta tanpa bunga. Nah, disajikan untuk kertas kerjanya ya, untuk yang di soalnya ini ada di sebelah kiri ya. Ternyata belum ada informasi berapa sih income from-nya, berarti harus kita cari ya untuk income from dari S-nya itu berapa. Kemudian net income-nya si P juga belum diketahui ya. Kemudian return earning akhirnya si P juga belum diketahui ya. Dan nilai cash-nya P ya juga belum diketahui. Kemudian untuk nilai investment in S-nya. Nah, ini nanti juga harus ya, berarti kita akan sesuaikan dulu dari awal ya. Kita akan lihat dulu dari awal berapa harga perolehannya, kemudian untuk income yang dilaporkan oleh anaknya itu berapa, dividen yang dilaporkan oleh anak itu berapa, sehingga kita bisa menghitung income from subsidiary-nya. Kemudian apakah ada ekses ya yang nanti akan kita alokasikan ke identifiable net asset tadi dan juga selisihnya ke goodwill, atau nanti timbulnya adalah gain on bargain purchase ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini total asetnya juga akan kita cari ya, karena cash-nya kan tadi masih kosong, investment in S-nya masih kosong, berarti total asetnya belum bisa diketahui ya di sini ya. Nah, return earning akhirnya ya, juga belum diketahui nih, masih ada beberapa akun yang masih tanda tanya. Kita akan cari ya. Kita akan mulai ya, dari investasi awal ya, pas investasi awal. Nah, untuk investasi awalnya tadi cost-nya adalah 800 juta ya. Di cost of investment di tanggal 1 Januari 2016 untuk 80% kepemilikan adalah 800 juta. Ini saya bulatkan ke ribuan ya, jadi di sini tertulisnya 800.000. Kemudian kita akan hitung implied value-nya ya. Implied value-nya berarti 800.000 ya dibagi 80%. Sehingga nilai implied value-nya adalah 1 juta. Nah, ini implied value-nya. Implied value dikurangi book value S secara keseluruhan ya. Book value pada saat tanggal akuisisi. Ingat ya, berarti book value net asset dari S pada tanggal 1 Januari 2016. Berarti yang kita hitung adalah return earning-nya S pada tanggal 1 Januari 2016 dan common stock-nya S ya pada tanggal 1 Januari 2016 ya. Return earning-nya S di 1 Januari 2016 kita cek ya, kita lihat di kertas kerjanya. Untuk return earning-nya bukan yang ini ya, yang kita masukkan yang di book value perolehan ya, bukan yang 600.000 ini. Tapi yang nih return earning 1 Januari untuk kolom S ya, yaitu 300.000. Nah, sehingga net asetnya S pada saat tanggal akuisisi berarti adalah 300.000 return earning-nya ditambah common stock-nya di sini adalah 600.000. Nah, sehingga book value-nya S ya pada saat akuisisi adalah 900.000. Implied value-nya 1 juta dikurangi book value-nya 900.000 berarti ada ekses ya.
Excess cost over book value-nya berarti sebesar 100.000. Nah, excess yang 100.000 ini ya berarti tidak langsung jadi goodwill kan ya. Tapi ada dua akun nih, ada dua akun yang mengalami under dan over value ya. Untuk buildingnya nih under value sebesar 150 juta. Nah, berarti kita alokasikan ya. Alokasi dari excess nih untuk building under value sebesar 150 juta. Kemudian over value dari equipment ya, over berarti akan kita kurangkan ya sebesar 25 juta. 150 juta ya ditambah 25 dikurangi ya, ditambah minus ya, ditambah minus berarti dikurangi 25 juta. Berarti untuk yang net asetnya masih 125 juta ya, alokasinya 125 juta. Padahal tadi eksesnya itu hanya 100.000. Berarti timbul itu lagi ya, saldo kredit lagi nih. Nah, saldo kredit lagi. Kalau saldo kredit berarti bukan goodwill ya, tapi gain on bargain purchase. Ini timbulnya gain on bargain purchase sebesar 25 juta. Nah, jadi ada nilai investasi awalnya berapa? Nilai investasi awalnya adalah 800.000 ya. Ini untuk nilai investasi awal bukan yang tercantum di sini ya. Nah, bukan yang tercantum di ini investment in S yang di sini ya, bukan 800.000. Nah, untuk investment in S yang di sini, yang di titik-titik ini adalah nilai investasi akhir di tanggal 31 Desember. Sedangkan yang 800.000 tadi adalah di awal. Berarti kita harus memperhitungkan apa? Income dan dividen dan amortisasi ya kan untuk memperoleh investment in S yang di titik-titik ini. Ini tadi alokasinya sudah jelas ya. Nah, untuk alokasinya yang di sini dulu. Untuk yang perolehan dan alokasi, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada yang dapat tadi gain on bargain purchase 25 juta? Ada, Bu. Ada ya. Berarti setidaknya sampai sini benar gitu ya. Sampai gain on bargain purchase 25 juta. Nah, selanjutnya ini kan di awal ya. Ini ketika akuisisi. Nah, berikutnya kita akan mencari berapa sih saldo investment in subsidiary pada tanggal 31 Desember. Ya. Di sini tadi investasi awalnya di tanggal 1 Januari 2016 adalah 800.000. Yang menambah investasi apa? Yang menambah investasi adalah net income-nya S ya, net income-nya S. Ya, kemudian yang mengurangi investasi ya, nanti kalau ada amortisasi dan juga dividen. Kita hitung dulu untuk net income-nya S di tahun 2016 ya, kita cek di kertas kerja. Nah, kertas kerja di sini ya, nih. Net income-nya S ya, kalian lihat di kolom S ya, di kolom subsidiary untuk net income-nya sebesar 400.000. Ini adalah net income-nya S. Ini net income-nya S 400.000. Kemudian kita kurangkan dengan amortisasi atas unamortized excess-nya. Untuk building ya, building berarti karena under value berarti dari amortisasinya akan mengurangi ya. Sebesar tadi under value-nya adalah berapa ini? Under value-nya adalah 150 juta ya, 150 juta dibagi dengan sisa manfaatnya adalah 10 tahun. Berarti 15 juta ya. Nah, kita kurangkan 15 juta ke net income. Kemudian untuk equipment, nah equipment tadi over value 25 juta. Masa manfaatnya 5 tahun. Ya. Berarti kredit 25 juta ya dibagi 5 tahun. Ya. Berarti untuk amortisasinya di debit ya, amortisasi debit nah, sebesar 25 juta dibagi 5 tahun ya 5 juta. Lalu untuk gain on bargain purchase ya. Gain on bargain purchase ya ini juga kalau gain berarti akan kita realisasikan ya, akan kita akui seluruhnya di tahun perolehan ya, berarti tahun 2016 ini untuk yang gain on bargain purchase ini kita tambahkan juga ya.
Nah, sehingga kita akan hitung ya. Nah, kita akan hitung berapa sih ya total income-nya si siapa? Total income from S-nya itu ya. Ini 400 juta ya, 400 juta dikurangi 15 juta ditambah 5 juta ditambah 25 juta. Sehingga totalnya adalah 415 juta. Ya, 415 juta ini bagian dari income-nya si S ya. Ini berapa yang bisa diakui oleh si P, oleh si parent ya. Yang bisa diakui oleh si parent, bagiannya P adalah 415 juta kalikan persentase kepemilikannya tadi adalah 80%. Nah, jadi bagian P ya, bagiannya P adalah 332 juta ya. Ini yang akan dicatat income from S ya, income from S-nya. Kemudian untuk yang dividennya, nah tadi yang berpengaruh ke perhitungan saldo investasi ya selain income from adalah dividen ya. Dividen kalau di jurnal kan kalau menggunakan metode ekuitas dia akan mengurangi investasi ya. Untuk dividennya kita lihat yang di kertas kerja dividen yang diumumkan oleh si S berapa di sini dividen ya. Dividen. Nah, dividennya berapa ini? 100 juta ya. Dividennya adalah 100 juta. Kalian cek di baris dividen untuk kolom S itu adalah 100 juta. Ini adalah dividen yang diumumkan oleh S pada tahun 2016. Nah, hak kita berarti atas dividennya S ya, haknya si P adalah nih 100 juta dikalikan 80%. Jadi dividennya bagiannya P adalah 80 juta. Sehingga untuk menghitung saldo investment in subsidiary ya pada tanggal 31 Desember 2016 ya. Yang pertama adalah investasi di awal periode ya ketika perolehan 800 juta ditambah dengan income from subsidiary haknya si P adalah 332 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen bagiannya si P ya yaitu 80 juta. Nah, sehingga saldo investment in subsidiary-nya adalah 1 miliar berarti ya, 1 miliar 52 juta. Nah, angka inilah yang akan kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, investment in subsidiary ya, kita masukkan ke sini ya. Sebesar tadi 1 miliar 52 juta. Nih, masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah, berarti kan untuk yang investment in S ya, sudah ketahuan ya, ini saldonya berapa. Nah, sudah ketahuan, berarti kita bisa menghitung itu ya, untuk yang total liabilitas dan yang berikutnya ya. Nah, total asetnya berarti kan belum total asetnya berapa sih kita belum bisa tahu ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung return earning akhirnya S ya. Return earning akhirnya S. Return earning akhirnya S ya. Tadi diketahui bahwa income from-nya S itu adalah 332 juta. Ini yang berasal dari 415 juta dikalikan 80% tadi ya. Nah, di sini kita akan hitung net income-nya S ya, net income-nya P ya, net income-nya parent. Ini dari sales-nya kita tambahkan rent income, kita tambahkan interest income yang ada di soal. Kemudian kita tambahkan income from subsidiary yang kita hitung tadi. Kemudian dikurangi dengan COGS, dikurangi dengan operating expense yang ada di soal, rent expense yang ada di soal, depreciation expense yang ada di soal, dan interest expense yang juga ada di soal ya. Sehingga total net income-nya P adalah 1 miliar 752 juta. Kemudian untuk return earning akhir ya. Nah, untuk return earning akhir kita bisa hitung ya, berarti return earning akhirnya adalah return earning awal ya 400 juta ditambah dengan net income 1 miliar 752 juta dikurangi dengan dividen 200 juta. Sehingga diperoleh return earning akhir
1.952 juta. Nah, return earning akhir yang di sini ya, ini juga kita masukkan ke balance sheet juga ya. Jadi yang 1.952 juta ini juga kita masukkan yang di kolom yang sama yang di bawah ya untuk return earning per 31 Desember. Nah, sehingga total ekuitas dan liabilitasnya kan bisa ketahuan nih ya. Nah, return earning-nya ini tinggal dikopikan ke sini sama ya return earning akhirnya. Nah, langkah berikutnya kita hitung total liabilitas dan ekuitas ya. Kita jumlahkan dari account payable, bank loan, common stock dan return earning akhirnya si parent. Ya. Totalnya di sini ini saya jumlahkan totalnya 9.702 juta. Nah, ini bisa jadi acuan untuk menghitung titik-titik yang berikutnya tadi ya. Nah, untuk menghitung cash. Nah, karena apa? Total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas, ya kan? Nah, tadi total ekuitas dan liabilitasnya sudah ketahuan ya. Sehingga di sini kita bisa mengalokasikan yang sama untuk total aset yaitu 9.702 juta. Tadi untuk equipment sudah terisi, building sudah terisi, land sudah terisi, investment in subsidiary sudah kita hitung ya. Nah, inventory juga sudah ada angkanya, account receivable ada angkanya juga, sehingga kita bisa menghitung cash-nya. Ya, nih total cash-nya adalah 2.550 juta. Nah, itu langkahnya ya. Itu baru ini ya, kita baru melengkapi saldo si parent saja ya. Langkah-langkah itu melengkapi saldo si parent. Nah, kalau sudah lengkap ya, sudah lengkap nih kolomnya parent dan kolomnya subsidiary, baru kita lakukan journal elimination and adjustment. Ya. Untuk elimination and adjustment ya. Yang pertama tadi untuk mengecek apakah adanya error atau ada omission ya, apakah ada kesalahan hitung atau salah klasifikasi atau ada transaksi yang belum di jurnal. Nah, di sini kalau tidak ada keterangan berarti kita asumsikan nggak ada ya, berarti jurnal eliminasi yang pertama tidak ada. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua terkait kalau ada transaksi ya, transaksi intercompany profit and loss. Di soal ini juga belum ada ya, belum ada keterangan untuk jual beli antara parents dan subsidiary. Nah, berarti kita masuk ke jurnal yang ketiga ya, untuk menghapuskan income from subsidiary ya. Kita akan menghapuskan income from subsidiary yang nilainya tadi adalah 332 juta. Ini akan kita hapuskan. Kemudian dividennya ya, dividennya S ya, dividennya S hak parent atas dividennya S gitu ya. Itu juga akan kita hapuskan. Nah, berarti jurnal eliminasi yang pertama saya tuliskan di bawah di sini ya. Nah, kita akan menghapuskan ya, kita akan mendebit income from subsidiary 332 juta. Kemudian kita akan menghapuskan dividen S ya. Hak parent atas dividennya S itu ya. Dividennya S yang alokasinya untuk parent gitu ya. Itu sebesar 80 juta ini akan kita hapuskan ya, akan kita kredit. Kemudian selisihnya akan kita catat ya, di kredit nih investment in subsidiary 252 juta. Nah, itu jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua ya, kita akan memunculkan karena ini kepemilikan kurang dari 100%, berarti akan ada NCI share gitu ya, NCI share atau di sini dicatatnya sebagai NCI expense ya, untuk membedakan dengan yang ekuitas ya. Kalau NCI share ini adalah alokasi income-nya S ya, untuk saham minoritasnya, untuk saham NCI-nya ya. Tadi totalnya berapa? Untuk income-nya kan 415 juta. Ya. Sedangkan kepemilikan minoritasnya adalah 20% ya, sehingga NCI expense ya, atau kalau yang di buku itu jurnalnya NCI share gitu ya, itu adalah 415 juta ya dikalikan 20%. Ya, jadi ini angka yang di sini 415 juta kalikan 20%. Kemudian bagian dividennya S ya untuk saham minoritas ya. Tadi total dividennya adalah 100 juta ya.
Saham minoritasnya adalah 20%. Berarti 100 juta kalikan 20%. Berarti kita kreditkan di sini 20 juta. Selisihnya akan kita catat sebagai NCI equity. Ini yang masuk ke NCI equity yang akhir ya. NCI equity ending gitu, sebesar 63 juta. Nah, jurnal eliminasi berikutnya ya. Untuk mengeliminasi ya return earning awal anak CS ya, kemudian common stock anak ya, kemudian memunculkan apa tadi saldo unamortized excess ya, dan menghapuskan investment in subsidiary ya, investment in subsidiary ya akan dihapuskan ya. Yang tadi berapa awal itu perolehannya 800 juta ya. Jadi common stocknya anak kita hapuskan ya. Ini kita tambahin aja nih common stock S ya. Ya, common stock S-nya return earning S begini ya. Common stock S-nya adalah common stock S-nya adalah 600 juta, kemudian return earning S beginningnya adalah 300 juta. Lalu investment in subsidiary-nya kita hapuskan 800 juta ya. Lalu muncul ya, kita munculkan unamortized excess sebesar 100 juta. Ini berarti pakai akun unamortized excess dulu ya. Baru nanti kita alokasikan ya. Ini 100 juta. Selisihnya akan kita catat ke NCI equity beginning, ini yang beginning ya. NCI masuknya di bagian ekuitas yang beginning. Ini selisihnya sebesar 200 juta. Jurnal berikutnya ya, jurnal berikutnya untuk alokasi unamortized excess yang 100 juta ini akan kita alokasikan ke under value building sebesar 150 juta. Kemudian kita alokasikan ke equipment ya, over value sebesar 25 juta. Dan muncul gain on bargain purchase ya, selisihnya kredit nih, gain on bargain purchase sebesar 25 juta. Kemudian kita akan menghapuskan akun unamortized excess ya, 100 juta. Jurnal berikutnya ya, untuk amortisasi ya, amortisasi atas ini ya, under value building dan over value equipment. Ya, untuk under value building ya, untuk amortisasinya ya, debitnya depreciation expense ya, atau boleh operating expense. Kemudian kreditnya ke akun building sebesar 150 juta dibagi 10 tahun ya. Berikutnya untuk amortisasi over value equipment ya, debitnya equipment, kreditnya adalah depreciation expense atau operating expense sebesar 25 juta dibagi 5 tahun ya, 5 juta. Lalu ya, transaksi berikutnya untuk mengeliminasi transaksi resiprokal ya. Tadi disebutkan di awal soal ya bahwa si P ini memberikan pinjaman ke S, berarti ada resiprokal utang piutang ya sebesar 100 juta. Nah, ini transaksi resiprokal yang harus kita eliminasi juga. Ya, kita akan mendebit account payable dan akan mengkredit account receivable 100 juta. Nah, setelahnya ini sudah ya semuanya ya, jurnal dari A sampai poin G kita input ke kolom elimination and adjustment, kolom debit dan kolom kredit. Jangan sampai salah kolom ya. Ini kita masukkan semuanya. Kemudian nah kita jumlahkan ke samping ya, kita jumlahkan ke samping. Untuk salesnya ini tinggal jumlahin ya, totalnya 5 miliar 850 juta. Ini rent income-nya 40 juta, interest income-nya 50 juta. Kemudian income from subsidiary-nya akan hilang ya, karena dikonsolidasi nggak boleh ada. Kemudian muncul gain on bargain purchase ya di sini. Nah, 25 juta ya, dikurangi dengan COGS ya. Dikurangi dengan COGS-nya 2, ini totalnya adalah 2 miliar 550 juta.
kemudian keseluruhan untuk beban-beban dimasukkan semuanya ya. Nah, di sini kebetulan ada akun depreciation expense ya. Jadi tadi untuk yang amortisasi kita masukkannya ke kolom depreciation expense ya. Kalau tidak ada akun depreciation expense, kita masukkan ke kolom operating expense ya. Di sini total akhirnya menghasilkan ini NCI expense, total net income dikurangi dengan NCI expense ya, akan menghasilkan net income konsolidasi 1.752.000.000. Kemudian ya untuk return earning konsolidasi ya, return earning konsolidasi ini untuk totalnya ya, return earningnya, return earning awalnya yang masuk yang bagian parent yang 400 juta, kemudian ditambahkan dengan net income dikurangi dengan dividen ya. Sehingga return earning konsolidasinya adalah 1.952.000.000. Berikutnya untuk balance sheet-nya ya, untuk balance sheet-nya ini juga seluruhnya semuanya dijumlahin ke samping ya. Jumlahin ke samping yang ada eliminasi disesuaikan, kemudian untuk NCI-nya dijumlahkan ya, yang beginning dan ending dijumlahkan ya. Sehingga total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini 10.615.000.000 ya. Di mana untuk akun investment in S-nya hilang ya, nggak ada. Unamortized asset-nya juga nggak ada ya. Kemudian goodwill nggak ada ya, karena tadi munculnya adalah gain on bargain purchase. Oke, ya. Ini total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Sudah terjawab? Tadi berarti susahnya ada di mana? Bu? Ya. Izin memastikan berarti untuk yang tadi yang book value itu yang return earning menggunakan yang begini ya Bu? Iya. Yang untuk perhitungan yang di sini ya. Ya, untuk perhitungan ya. Karena kan pada saat perolehan maka return earning-nya itu juga return earning ketika tanggal perolehan ya. Nah, ketika tanggal perolehan berarti di tanggal 1 Januari. Sedangkan kalau yang di kertas kerja itu return earning-nya yang di sini yang 600 juta ini adalah return earning 31 Desember ya, return earning akhir. Nah, jadi yang digunakan yang sini ya, yang 1 Januari. Gitu. Oke, ya.